Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai hukum dua Kirchhoff, yaitu hukum yang membahas tentang tegangan atau beda potensial pada sebuah rangkaian listrik tertutup ya. Nah, tapi sebelum kita ngebahas tentang hukum dua Kirchhoff, maka kita harus tahu dulu nih, apa sih yang disebut dengan tegangan atau beda potensial di rangkaian listrik? Oke, di sini kita sudah memiliki dua gambar baterai ya, yang mana baterai itu seperti yang kita ketahui itu disimbolkan dengan dua garis sejajar yang panjang dan yang pendek. Yang panjang ini adalah kutub positif dan yang pendek adalah kutub negatif. Pertanyaan pertama adalah berapakah nilai VAB atau beda potensial titik A dan B. Untuk menghitungnya caranya simple, kita tinggal berjalan dari A menuju B, kemudian perhatikan kutub mana yang pertama kali kita temui. Dan untuk pertanyaan ini kita pertama menemui kutub yang panjang, artinya positif, sehingga beda potensial AB atau VAB adalah positif 3 volt. Sedangkan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu VBA, artinya kita berjalan dari B menuju ke A. Nah, untuk kasus ini, kutub yang pertama kali kita temui adalah kutub yang pendek, yang artinya negatif. Maka VBA itu nilainya adalah negatif 3 volt. Gimana? Paham ya? Yang selanjutnya adalah menghitung beda potensial pada hambatan. Nah, untuk menghitung beda potensial pada hambatan, kita harus memperhatikan dua hal. Pertama, nilai beda potensial itu kalau ada hambatan ya, maka kita menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali dengan R. Atau beda potensial sama dengan arus dikali dengan hambatannya. Yang kedua adalah arah. Yang kedua adalah arah bergeraknya. Oke, langsung aja. Yang pertama, ini misalkan pertanyaannya adalah AB, VAB, artinya kita masih berjalan dari A menuju B. Nah, perhatikan arahnya. Arah perjalanan kita dari A ke B itu ke kanan, arusnya juga ke kanan. Maka ketika searah, kita tinggal kalikan aja. I-nya 2 ampere di sini ya, 2 ampere dikali dengan hambatannya adalah 5 ohm. Berarti nilainya menjadi 10 volt positif. Nah, ketika pertanyaannya adalah dibalik VBA, artinya kita berjalan dari B menuju ke A. Nah, perhatikan di sini arah gerakan kita itu melawan arus, yang mana arusnya ke kanan dan kita gerakannya dari B ke A itu ke kiri. Maka arusnya kita nggak masukin 2, tapi negatif 2 dikali dengan hambatannya adalah 5. Yang mana ini nilainya jadi negatif 10 volt. Nah, itu dua hal yang harus diperhatikan ketika ada hambatan. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus bisa menentukan beda potensial atau tegangan antara dua titik, yang mana di sini terdapat gabungan baterai dan hambatan. Nah, prinsipnya masih sama ya. Kalau misalkan VAC itu berarti kita jalan dari A menuju C. Kalau VCB jalan dari C menuju B. Nah, cuma yang harus diperhatikan adalah ketika ketemu dengan GGL atau baterai, mana kutub yang pertama kali kita temui, apakah yang panjang atau yang pendek? Ketika ketemu dengan hambatan atau resistor, apakah kita melawan arus atau searah dengan arus? Oke. Yang pertama adalah VAC, artinya kita jalan dari A menuju ke C, berarti awalnya di A di kiri menuju ke kanan ya. Nah, dari A menuju C itu searah dengan arus, berarti arusnya positif 2. Oke, kita lihat pertama di sini kita menemui baterai 3 volt dan kita ketemu sama yang panjang dulu ternyata ya. Maka di sini langsung positif 3 ditambah dengan ada hambatan 2 ohm. Nah, arusnya 2 ampere, 2 kali 2 4. Kemudian jalan lagi, ketemu baterai lagi 2 volt dan kita menemui kutub yang panjang, berarti masih ditambah dengan 2. Kemudian selanjutnya adalah baterai 3 ohm, hambatan 3 ohm. Nah, berarti di sini tinggal dikali dengan arusnya menjadi 6 volt dan terakhir kita menemui baterai 1 volt, tapi ketemu sama yang pendek, yang artinya ini kutub negatif, berarti dikurang 1. Nah, langsung kita jumlahkan aja, 3 tambah 4 tambah 2, 9 ditambah 5 itu adalah 14 volt. Jadi VAC sama dengan 14 volt. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan keduanya,
VCB, artinya kita berjalan dari C menuju ke B. Nah, kalau dari C menuju B itu kita ngelawan arus ya. Artinya arusnya bukan lagi 2 tapi negatif 2. Nah, sekarang kita lihat dari C pertama ketemu dengan baterai yang 1 volt. Tapi kita ketemu sisi panjangnya ya, maka jadi 1. Kemudian ditambah min 6. Min 6 dari mana? Arusnya negatif 2 dikali dengan hambatannya 3. Kemudian ini belum sampai B. Kita jalan lagi, ketemu dengan baterai 2 volt tapi sisi yang pendeknya atau kutub yang pendeknya. Maka di sini dikurang 2. Yang hasilnya adalah negatif 7 volt. Nah, ini bisa kita tulis min 7 volt. Nah, itu untuk rangkaian terbuka. Gimana nih? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan komentar aja ya. Baiklah, yang selanjutnya setelah kita tadi belajar cara menghitung beda potensial atau tegangan antara dua titik, baik hambatan ataupun baterai atau GGL. Nah, sekarang baru kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu suka disebut juga dengan hukum Kirchhoff tegangan atau Kirchhoff voltage law atau KVL ya, yang bunyinya itu jumlah aljabar dari sebuah atau seluruh tegangan dalam suatu lintasan tertutup dalam suatu rangkaian listrik adalah 0. Nah, kalau kalian misalkan nggak hafal atau nggak paham tentang kalimat ini nggak masalah, karena bukan itu sebenarnya intinya, tapi intinya adalah kita bisa menghitung atau menganalisa dalam sebuah rangkaian ini seperti apa arusnya, seperti itu. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini kalau kalimatnya ini suka disimbolkan dalam bentuk matematis. Sigma volt itu sigma V itu sama dengan 0. Nah, ini artinya kita jalan-jalan aja dari suatu titik, bebas mulainya dari manapun dan ke arah manapun, tapi balik lagi ke titik itu ya, dan hasilnya harus sama dengan 0. Misal nih, saya mulai dari titik D. Apakah harus mulai dari titik D? Enggak, kalian bisa mulai dari A, dari B, dari C. Nah, tapi untuk kasus ini saya pilih titik D. Kemudian arahnya kemana? Nah, arah jalannya itu kan ada 2 di sini ya. Bisa ke atas, bisa ke kanan, menuju C. Nah, itu bebas. Kalian silahkan pilih aja. Dan nanti konsekuensinya bagaimana? Kalau misalkan kalian salah, itu nanti hasilnya negatif kok. Tinggal dibalikin aja. Oke, saya kasih contoh. Misal nih, saya pilih untuk yang awal ini arahnya ke atas ya. Dari D ke arah atas ke A, terus ke B, ke C, balik lagi ke D. Jadi bentuk loopnya seperti ini. Loop itu putarannya ya, jadi di sini disebut juga dengan satu loop karena hanya terdiri dari satu jalur dan satu putaran. Oke, dari D kita ke atas. Oke, ketemu dengan yang pendek, baterai 4 volt tapi yang pendek, berarti kita tulis di sini min 4 sampai A. Kemudian belok ke kanan, di sini ada 7 ohm, berarti kita tambah dengan 7i. Ingat ya, kalau misalkan dia ohm atau hambatan itu dikalikan dengan arus. Jalan lagi, ketemu dengan 6 volt yang panjang, berarti plus 6 di sini. Jalan lagi, ketemu dengan yang pendek, baterai minus 8 berarti. Sampai C, kemudian belok, di sini ditambah dengan 3i. Nah, 3i balik lagi sampai D, sama dengan 0. Jadi ketika kita sudah balik lagi ke titik awal, itu sama dengan 0. Tinggal kita jumlahkan aja secara aljabar. Di sini 7i ditambah dengan 3i, ini jadi 10i. Nah, kemudian min 4 ditambah 6, ini negatif 2. Negatif 2 dikurangi 8, itu jadinya negatif 10. Tapi kita pindah ke ruas sebelah kanan ya. Maka hasilnya sama dengan plus 10. Jadi negatif 10 pindah jadi plus 10. Maka I itu sama dengan 10 dibagi 10, yaitu 1 ampere. Nah, hasilnya positif. Artinya prediksi kita tadi yang jaraknya ke atas itu betul. Maka arah arusnya benar nih, ke sana, ke kanan, ke bawah, dan dari C ke D ini ke sebelah kiri. Nah, itu cara menentukan arus untuk rangkaian tertutup satu loop ya, atau satu putaran. Yang selanjutnya ini ada juga rangkaian satu loop atau satu putaran, dan di sini permintaannya adalah hitunglah arus pada rangkaian, dan yang kedua beda potensial antara titik C dan A.
Nah, arus pada rangkaian itu sama persis dengan yang sebelumnya ya. Gitu. Nah, di sini kalian boleh mulai dari manapun, ke arah manapun. Kalau misalkan hasilnya negatif, berarti arah muternya tinggal dibalik. Oke, silahkan di pause aja videonya, kemudian dikerjain dulu sebelum kita bahas. Oh, gimana nih? Jadi di pause, udah ketemu hasilnya? Oke, kita bahas aja deh ya. Kita mulai dari A. Di sini saya mulai dari A. Dan sekali lagi kalian bebas mau ke arah manapun. Karena tadi saya udah mulai ke atas, saya coba deh ke kanan ya. Berarti di sini arah muternya atau arah jalannya itu ke kanan, ke atas, kemudian ke kiri menuju B, balik lagi ke A. Nah, itu loopnya. Nah, di sini pertama saya ketemu dengan baterai 2 volt atau epsilon 2, E2 di sini. Nah, karena kita ketemu sama yang pendek, berarti tulis min 2. Kemudian bergerak. Oh, di sini ternyata ada 10 ohm, R3, 10 ohm sampai D, berarti ditambah dengan 10 I. Nah, kemudian ada 5I ditambah juga dengan 5I ke atas sampai C nggak ada apa-apa. Kemudian ke kiri ada 4 volt di sini ditambah dengan 4 ditambah dengan 15I sampai B, dan dari B ke bawah ada 4 volt dan kita menemui sisi yang panjangnya ya. Dari B ke bawah itu kita ketemunya sama yang panjang. Berarti ditambah dengan 4. Nah, karena udah sampai A, balik lagi sama dengan 0. Oke, kita jumlahkan dulu ini secara aljabar nih, 10I ditambah 5I ditambah 15I itu hasilnya adalah 30I. Min 2 ditambah 4 itu hasilnya 2. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Berarti tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas, 6-nya jadi negatif 6. Maka 30I sama dengan negatif 6. I-nya itu sama dengan negatif 6 per 30. Yang kalau kita sederhanakan, kita bagi 5 atas dan bawah, ini jadinya, kita bagi 6 ya, 1 dan ini 5, berarti negatif 0,2 ampere. Nah, hasilnya negatif. Hasil negatif ini maknanya apa? Artinya arah pergerakan tadi pas jalan itu salah, gitu, tidak sesuai dengan arah arus. Nah, berarti arah arusnya kemana dong? Tadi kan kita jalannya ke kanan ya. Kalau gitu, arah arusnya harusnya berarti ke atas. Oke, ke sana. Dari B ke C ke kanan, C ke D ke bawah, dan D ke A ke kiri. Nah, itu adalah arus yang sebenarnya gitu ya. Arah arus yang benar. Emang dipakai buat apa sih arah arus? Kepakainya nanti untuk pertanyaan kedua. Menghitung beda potensial antara titik C dan A. Nah, karena untuk menghitung beda potensial antara titik C dan A, itu kita membutuhkan arah arus sesuai dengan contoh di yang materi sebelumnya ya. Kita kalau ngelawan arus itu negatif arusnya, tapi kalau searah dengan arus itu jadi positif. Nah, sehingga di sini ketika kita dari titik C menuju ke A itu bebas, kalian bisa milih yang melawan arus atau juga bisa milih yang searah dengan arus. Nah, di sini saya memilih yang searah dengan arus, berarti VCA sama dengan 5 dikali I ditambah dengan 10 dikali I. Tuh ya, ke bawah dulu dari C ke D ke A. Nah, itu 5 ohm jadi 5I. Kemudian ketemu 10 ohm itu jadi 10I. Nah, ketemu sama baterai 2 volt yang bagian panjangnya berarti ditambah dengan 2. Oke, hasilnya 5 dikali I-nya itu 0,2. 5 dikali 0,2 ditambah 10 kali 0,2 ditambah dengan 2. Hasilnya 5 dikali 0,2 itu 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2. 1 ditambah 2 ditambah 2 adalah 5 volt. Seperti itu. Nah, gitu. Jadi langkah awal itu pasti kita menghitung dulu arusnya menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Jalan gitu ya, ketemu siapa. Nah, kemudian selesaikan secara aljabarnya, dapat, tinggal lihat positif atau negatif. Kalau negatif berarti dibalik ya arah arusnya. Kalau positif berarti arah jalan kita udah benar, udah sesuai dengan arah arus. Nah, gitu teman-teman cara menghitung arus dan beda potensial di hukum 2 Kirchhoff satu loop ya. Nah,
Untuk dua loopnya kayaknya kita bahas di part 2 aja karena ini durasinya udah panjangan nih. Tapi tenang aja, sebelum kita tutup video ini, oke, nih saya punya satu lagi nih soal buat kalian coba hitung ya. Coba kalian kerjakan dan nanti di part 2 akan saya kasih pembahasannya. Oke, kalau gitu udahan dulu deh. Bye bye.